Bapak Ibu, ini saya tidak ubah bawaan tahun 2022 memang dari kementerian. Nah ini secara umum, Bapak Ibu masih jelas lihat. Alhamdulillah. Ya masih darah-darah. Rangka dasarnya betul paling tidak ini ada poin-poin ini Bapak Ibu. Rangka dasar kurikulum seperti apa, strukturnya bagaimana, capaian pembelajaran, angkat ajarnya, muatan pembelajaran atau asesmennya, kurikulum operasionalnya dan mekanisme serta evaluasi. Bapak Ibu, baik yang atau kepala sekolah tentu sekarang itu sedang membahas juga tentang bagaimana pembuatan kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Karena memang itu harus dibuat sebelum tanggal 17. Apa ya Bapak Ibu, tidak ada pembeda sebenarnya SMP dengan SD, tapi sinkron matching gitu ya. Ketika ada kebijakan-kebijakan untuk kalender pendidikan Bapak Ibu sudah selesai sebetulnya. Ini sedang proses penandatanganan, sedang digodok di PAUD karena tiga level kita ya. Di PAUD kemarin itu dari Pak Kapit PAUD ada beberapa tambahan ini ada mohon didapatkan. Terus dari SD juga. Pekan ini biasanya kan banyak tuh untuk apa namanya dasar hukum pembuatan AOS. Tapi sudah selesai. Nanti akan nyambung di awal tanggal 17-18 itu MPLS ya, itu ya. Bagaimana pengenalan lingkungan sekolah. Setelah itu tuh ada nyambung dengan assessment diagnostik atau diagnostik tes. Bagaimana di awal dari tanggal 17-18 18, 19, 20 itu MPLS karena 4 hari kosong dengan libur sehari. Dari 20 ini satu pekan ke depan itu assessment diagnostik. Nanti kita akan ketemu ke sana. Baik, Bapak Ibu, kerangka dasarnya seperti ini. Bapak Ibu, semua kalau sekarang sih ya sebutannya profil pelajar Pancasila. Ini saya lihat di laptop Bapak Ibu ya. Kalau lihat di layar saya kayak rada ngeblur ya. Bapak Ibu, semua yang kita lakukan, semua apapun 8 standar di sekolah dari mulai standar sarana, pembiayaan, SKL segala macam fokusnya adalah ke peserta didik. Kalau sekarang kita sebutkan yang menghambat kepada peserta didik itu ada sebutan saja. Tapi memang realnya dari mulai gerbang sekolah itu ada sampai ruang kepala sekolah semuanya itu mengacu bagaimana capaian pembelajaran peserta didik. Yang itu kadang kita lewatkan. Jadi dari mulai semua, makanya awalnya itu adalah bentuknya SKL, standar kompetensi lulusan. Jadi kalau di SD masuknya seperti apa, keluarannya outputnya seperti apa, itu SKL-nya dulu. Nah Bapak Ibu, kalau yang sekarang di kurikulum Merdeka itu tidak dibagi kelas 1, 2, 3 ya, tapi paket fase. Kalau itu di SD ini 3 fase ya, SMP 1, A, B, C, SD. Di SMP itu di SMP. Nah itu nanti dia paket, makanya nanti ada ketemu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi 1 tahun nih buat lulusan SD, 1 tahun itu bisa itu. Adapun mau diajarin di kelas 7 dulu, 8 dulu seperti apa? Kalau dulu kan kita berurut ya, kelas 7 ini poinnya, kelas 8, kelas 9 berurut. Kalau sekarang tidak, idealnya begitu. Kalaupun praktiknya mungkin masih ini kelas 7, kelas 8. Sebetulnya kalau sudah maju betul-betul kurikulum Merdekanya dipakai, jadi kelas 1 paket untuk SD itu bisa dipakai. Yang tadinya secara umum dipakai ini kelas 7 dulu, baru kalau angka ya itu 1, 2, 3 gitu. Jadi 1 untuk kelas 1 dan 2, misalkan 2 untuk 3 dan 4 dan seterusnya. Tapi sekarang kalau ada peserta didik yang mudah mulai kemampuannya bagus, mungkin bisa langsung ke 3. Jadi 2-1-nya nanti pengayaan. Jadi sistemnya paket SKL. SKL-nya itu 1 paket lulusan SD, 1 paket pendidikan dasar SD atau SMP. Paket tidak dipisah. Tidak dipisah itu jadi pakem gitu. Enggak. Adapun Bapak Ibu sekarang menemukan untuk SD kelas 1, 2 sudah terpisah, itu kebijakan wilayah. Biasanya 3A, 3S
oh ya kita sudah ada dulu, tapi sebenarnya targetnya itu sudah boleh dipilih mana saja. Itu untuk SKL. Bapak Ibu kembali, ini SKL peserta didik itu puncaknya. SKL-nya kemana? Ke profil pelajar Pancasila yang BKBMB. Saya nyebutnya begitu. Apa itu akronim itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan sebenarnya makanya targetnya di Indonesia itu tadi Bapak Ibu ini berbicara luas. Jadi untuk apa sih sekolah? Supaya bersikap profil pelajar Pancasila. Melalui apa? SKL itu. Dari SKL nanti dipecahkan standar isi bagaimana, standar prosesnya gimana, standar penilaiannya seperti apa. Semua mengacu ke pencapaian di SKL itu. Jadi kalau bahasa singkatnya seperti ini. Targetnya mungkin kita mau kemana? Tujuannya kita mau ke teacher ini, itu SKL-nya. Ya. Terus supaya apa datang ke teacher itu? Supaya bisa hadir di sana tepat misalkan jam 12. Targetnya ke teacher supaya bisa di sana datang jam 12. Tidak terlambat kan apa sikapnya. Nah, apa yang kita lakukan? Mempersiapkan diri, menyiapkan kendaraan, makan dulu, sarapan dulu, itu bahan supaya bisa kita nyampe ke teacher itu. Kalau di pembelajaran bahan untuk sampai SKL ini, gimana diaturnya? Di standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Targetnya ke sana. Jadi mendukung enggak ke SKL-nya itu standar isinya? Standar penilaiannya nyambung enggak? Standar prosesnya seperti itu enggak? Terus ini di struktur kurikulum ini capaian pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran. Struktur kurikulumnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu ini yang ramai. Kita tahun kedua ya, Kabupaten Serang. Jadi jangan sampai kelas 6 itu ditulis di sananya kurikulum merdeka. Karena belum berarti SD kelas 5 ya, dan kelas 4 ya. Satu 4 yang sekarang. Yang kemarin yang kalau yang sudah berarti 25. Baru sekarang. Kan kemarin 1/4 jadi ada sesuatu hal yang tidak mengizinkan baru mau makan. Iya. Baru 1/4 sekarang. Ya. Baru sekarang berarti kelas 1 dan kelas 4. Berarti di strukturnya Bapak Ibu, di struktur kurikulumnya itu baru kelas 1 dan kelas 4. Yang ada di antaranya kegiatan intrakurikuler pembelajaran di dalam kelas ditambah dengan P5 yang masing-masing ambil 1 jam ya. Itu kalau kelas 2, 3, 5, 6 berarti masih kita pakai struktur yang lama. Pasti akan ada gitu untuk bagian jamnya ya. Iya enggak? Struktur kurikulumnya sudah belum? Sudah struktur kurikulum untuk yang kurikulum merdeka yang dasar. Belum. Bapak itu nanti cek ya struktur kurikulumnya. Sekarang itu misalkan ini kemarin yang saya contohkan, saya kalau untuk kontennya itu belum banyak belajar. Saya contohkan apa aja ya Bapak Ibu ya. Tidak tema. Misalkan tema, misalkan bahasa Indonesia 4 jam. Kalau yang lama ya, itu malah 6 jam. Sekarang diambil 1 dari 4 menjadi 3, 1 jamnya itu dipakai untuk P5. Pembedanya kan sekarang itu ya Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu selain pelajaran dan diferensiasi adalah bagaimana ada P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila-nya. Nah, kalau P5-nya sudah dipakai, P5 ini kamar mana Ibu? Bahasa saya tinggal balada. Nantilah dikeluarkan sendiri nanti di K3S-nya. Kalau P5-nya nanti dilaksanakan, ada yang harian itu tidak masalah. Harian itu gimana? Masuk setiap hari P5-nya 1 jam di mata pelajaran. Di akhir pembelajaran bisa misalkan hari ini Selasa selesai pembelajaran kita masih materi P5.
itu tidak ada masalah. Yang kedua, P5-nya dilakukan sistemnya pekanan. Misalkan hari Sabtu khusus untuk P5. Jadi tidak ada kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler itu di dalam kelas. Kalau dulu ada ekstrakurikuler ya. Sekarang ekstrakurikuler tetap ada atau kurikuler tetap ada ditambah P5. Tapi kalau kurikulum merdeka intrakurikuler dan P5 tambah dengan ekstrakurikuler. Kurikuler kan yang biasa. Jadi kalau yang dilakukan setiap hari P5-nya tidak ada masalah. Jadi yang tadi diambil 2 jam, misalkan 1 jam diambil P5 tetap akan nyambung dengan kelas 2, akan nyambung dengan kelas 3 jam pulangnya misalkan ya. Terus yang agak berbeda di kurikulum itu di kalender pendidikan juga ada Bapak Ibu. Kalau karena kita masih belajar kurikulum merdekanya disiapkan juga di bulan ketiga, Juli, Agustus, di September itu ada PPS garis miring pelaksanaan proyek P5 itu proyek pembuatan profil pelajar. Boleh di sana sistemnya blok, tetapi kan berarti yang 1 jamnya nggak dipakai, itu nanti gejlok harian. PPS nanti di kurikulum merdeka, makanya dipakainya atau ya sudah nanti di assessment kita ketemu sumatif dan formatif. Jadi seperti itu nanti itu butuh kebijakan bagaimana. Punten saya katakan kayak di SMP itu sudah kurikulum merdeka yang harusnya 2 jam pendidikan P3 2 jam pendidikan agama intrakurikulernya tetap 3 jam, P5-nya pakai tetap jadi nambah jam, cuma di waktu tertentu. Kalau di blok itu tidak ada pembelajaran khusus proyek pelajar Pancasila. Karena kalau tidak begitu ya gejlok. Nanti ketemu kasus seperti itu kalau sudah dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, struktur kurikulum nanti dipelajari di KOSP Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang kepala sekolah harus dibedakan di KOSP sekarang itu Bapak Ibu hanya ada 4. 1, analisis karakteristik satuan pendidikan dari guru kepala sekolahnya, guru kepala sekolah PTK, terus dari peserta didik, dari lingkungan. Itu harus sudah ketahuan sekolah kita itu seperti apa gitu. Adanya di mana, bagaimana keadaannya, siapa saja, daya dukung dan sebagainya. Yang pertama tuh harus kenal dulu sekolahnya. Yang kedua visi misinya. Kalau sudah tahu sekolah saya seperti itu mau dibawa kemana. Jadi jangan tidak menapak di bumi. Sekolahnya seperti itu, keinginannya seperti sekolah sana. Bisa boleh, tapi daya dukungnya kan belum bisa kan. Atau ternyata daya dukung di sini lebih bagus kan, karena biasa saja kan mubazir juga. Makanya yang di bab 1 KOSP itu nanti adalah analisis karakteristik satuan pendidikan, baru visi misi, ketiga rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran itu di dalamnya ada struktur kurikulum. Berarti yang berbeda ada 2 struktur kurikulum, kelas 1 dan kelas 4 itu kurikulum merdeka, KM yang biasanya 2, 3, 5, 6 itu kurikulum 2013. Nanti dipisah di bab rencana pembelajaran. Yang keempat itu pendampingan dan tindak lanjut. Harapannya Bapak Ibu itu tanggal 10 sudah ditandatangan kepala dinas atau Pak Kabid ya, kalau biasanya yang tanda tangan KWSP Kabid ya, kalau kepala dinas kritik kebanyakan. Jadi tanggal 10 harus sudah. Baik, kita kembali ke sini ya Bapak Ibu. Capaian pembelajaran, terus prinsip-prinsip pembelajaran. Bapak Ibu, rata-rata kita itu kurikulum merdekanya mandiri belajar ya. Baik, sedikit mohon izin menyampaikan, ada kurikulum merdeka itu ada yang langsung intervensi pemerintah melalui PSP, program sekolah menengah. Ada di sini yang PSP sekolahnya? Ada 2 Pak. Mana? US
SDN Gegeneng sama SDN Sasaran 2. Oh iya. PSP sekarang sudah mulai kan? Lama tuh dari juga. Iya. Kalau itu kan intervensi pemerintah langsung dikondisikan ya. Kalau yang mandiri belajar yaitu struktur kurikulumnya masih 2013, tapi prinsip pembelajarannya sudah mengadopsi kurikulum Merdeka, makanya ada P5 juga. Yang belajar yang berubah, kita sudah pakai kurikulum Merdeka, tapi perangkat ajar dan sebagainya sudah disediakan di PMM. Kalau yang berbagi itu sudah namanya juga berbagi, sudah jadi model. Saya lihat kalau saya punya datanya, Bapak Ibu sudah punya data sekolah saya SK-nya masuk kurikulum mandiri belajar berubah atau berbagi, sudah ngisi kuesionernya kan? Sudah. Ibu mah enggak usah karena sudah diarahkan yang PSP. Sudah ada SK-nya Bapak Ibu. Jadi sekolah saya itu dasarnya nanti di pembuatan KWSP. Pak naon bedana KWSP sama KTSP sarua bae Pak. Di dalamnya cuma bedanya KWSP yang versi kurikulum Merdeka, KTSP versi 2013. Ya kurikulum satuan pendidikan kan. Baik, Bapak Ibu, ini struktur kurikulumnya. Simpelnya ya Bapak Ibu, tidak ke pembagian jamnya. Nanti ada Bapak Ibu cari itu struktur kurikulum Merdeka. Ada untuk satuan pendidikan dasar, SD, SMP. Ini mah simpelnya. Struktur kurikulum SD yang merah, fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B 3 dan 4, fase C untuk 5 dan 6, D itu untuk SMP. Ini strukturnya. Capaian pembelajaran, Bapak Ibu, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan baik PAUD, SD atau sekolah menengah. Nah ini capaian pembelajaran. Adik lulus teh bisa apa kan gitu tuh kan? Kalau lulus dari SD ini supaya bisa apa anak itu capaian targetnya. Ini yang jadi tagihannya. Cuma ya itu enaknya sekarang CP-nya itu ditetapkan untuk satu fase, boleh dipilih sesuai dengan berdiferensiasi itu. Peserta didik ini siap yang mana dulu, mau apa dulu diberikan. Pembelajaran dan assessment. Nah ini juga ada nanya, apa bedanya penilaian dengan assessment? Sama lagi ya? Lebih keren aja assessment. Kita waktu kuliah S1 ada ya mata kuliah ini ya, assessment gitu penilaian. Secara umum sama ya Bapak Ibu, cuma ada yang menjadi pembeda. Kalau penilaian secara umum dilakukan di akhir pembelajaran, kalau di assessment itu di awal, di tengah, dan di akhir. Ada yang penilaian di awal. Oh iya, pre-test, post-test, dan iya ya pre-test, post-test, dan post-test. Proses dan 3D ya, P3 ya, pre-while dan post. Nanti akan ketemu. Cuma penekanannya, kalau ini saya bukan kepanjangan tangan dari mempromosikan kurikulum Merdeka karena sebagai harus melakukan itu, tetapi kecenderungan untuk di kurikulum Merdeka assessment itu lebih banyaknya di awal sebagai landasan, di proses yang lebih besar, akhir itu tambahan. Kecenderungan kita sekarang adalah lebih banyaknya ke akhir karena dikejar dengan KKM. Jadi harus sekian, makanya di akhir sampai akhirnya bisa apapun, yang penting istilah yang penting KKM tercapai. Bisanya apa? Belum apa-apa, tapi aman KKM sudah tercapai. Itu lebih besarnya dominasinya
penilaian untuk akhir pembelajaran. Baik Bapak Ibu, nah ini P5 penguatan program pelajar Pancasila ini yang menjadi pembeda Bapak Ibu, yang namanya kurikulum merdeka, pembelajaran diferensiasi dan penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ini tema-temanya. Ini yang dievaluasi kemarin. Kalau di Waringin Kurung dulu, di kecamatan yang lain itu sudah dilaksanakan, P5-nya lebihnya ke akhir juga. P5-nya lebih ke akhir, jadi kayak pameran. Wah ini, jadi prosesnya kurang gitu. Padahal target dari P5 adalah pembiasaan, bukan mengajarkan mata pelajaran, tapi anak suruh mempraktekkan nilai-nilai Pancasila yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran dalam satu proyek, dimulai dengan persiapan, pelaksanaan, dan akhir. Yang sekarang yang banyak dievaluasi P5 itu adalah awalnya nggak jelas, prosesnya tidak terperhatikan, ujung-ujung akhirnya bagus. Nah ini dari mana? Wajib ibu, dapat beli, dan lain sebagainya. Gebiarnya luar biasa. Saya pernah kemarin itu di sekolah saya, jadi ada yang awal itu memang betul seminggu Pak, seminggu dari mulai perencanaan, karena kita bukan tenaga ahli, bukan dari dinas lingkungan hidup. Bagaimana sampah itu tanggung jawabku. Sekolah saya itu repot dengan sampah luar biasa, tempatnya kecil, plastiknya luar biasa. Makanan anak-anak ini diplastikan, uduk pakai plastik Pak. Itu kayak apa memang sedikit nyuap uduk, bagi-bagi ini di sana tantangannya. Jadi sampahnya luar biasa. Ada dilakukan P5, sampah itu tanggung jawab. Itu selama seminggu, betul itu 5 hari kita dicoba gitu ya. Dicoba dari mulai memanggil tenaga ahli, guru-gurunya dilibatkan. Ternyata apa yang kelelahan kan memang kita. Memang harus begitu P5 itu. Yang kedua mulai dikurangi jadi 3 hari atau 4 hari. Yang ketiga cuma 2 hari. Dan yang lain juga diakhiri. Yang betul memang ada perencanaan, pelaksanaan, dan yang paling pokok adalah bagaimana pembiasaan profil pelajar Pancasila itu terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui proyek ini. Ini yang teman-teman. Gaya hidup berkelanjutan, pada jiwa raganya, kewirausahaan, kearifan lokal, suara demokrasi, kebijakan pemerintah, dan rekayasa teknologi berikut melalui TNI. Apakah ini semuanya dilakukan? Tentu tidak. Jadi sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan kita masing-masing. Boleh pilih yang mana saja. P5 itu muncul kan berdasarkan keresahan yang ada di lingkungan kita. Bukan ditetapkan oleh kabupaten sebetulnya. Di SMP juga kemarin ditetapkan karena baru lagi 3. Jadi kita cari yang paling dibutuhkan di kabupaten itu. Karena keinginan juga Pak, tetapkan aja ke dulu karena masih belajar, kita tetapkan ke 3. Ruhnya sebetulnya P5 itu adalah apa yang terjadi di lapangan butuh penanganan segera. Jadi anak-anak itu menjadi problem solvernya dengan kondisi-kondisi di lingkungan itu. Sikap mereka yang dimunculkan bukan nilai akhir, oh ini produknya bagus. Jadi sampah tanggung jawabku, anak-anak bikin tempat ada figura sampah, kok bagus ininya, emang ini dari mana, dari beli. Gimana sama itu dengan prakarya lagi, sampahnya nggak diambil, jijik Pak. Tapi kan belum stopping ya ke sana ya. Tapi itulah apa namanya proses. Baik Bapak Ibu, proyek kekuatan keluarga pelajar Pancasila dan budaya kerja ini ya bagaimana membudayakan ya, memang terintegrasi ke sikapnya. Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang kita percaya cerdas-cerdas ya dengan dunianya sekarang. Jangan dibandingkan dengan Bapak Ibu dulu matematikanya bagus-bagus karena dihafal harapan. Sekarang anak tidak perlu lagi seperti itu, lebih taktis.
Jadi tidak dihafalkan, misalkan gitu ya, sudah mulai orientasinya tidak ke sana. Tapi untuk hafal hadis mereka lebih cerdas. Anak-anak kita itu sekarang lebih cerdas dengan dunia sekarang berbau teknologi. Dikasih HP seminggu, besok-besok kita nanya ke dia, di mama mau upload video nih, gimana caranya supaya bagus kayak di TikTok. Mereka bisa tuh, udah mulai SD kelas 2 udah bisa. Saya SD kadang-kadang ini nih bapak nih, menjadi kekhawatiran itu Bapak Ibu ada diantaranya titiknya 2 ya. Kita itu cenderung ke hafalan, tidak hoax itu. Jadi ada materi dihafal, tetapi kadang kalau ada studi kasus itu tidak menjadi pemecah masalah karena yang diingat adalah rumus dihafal diganti angka. Tapi ke dunia nyatanya itu yang kita memang masih kalah. Jadi tidak hoax itu muncul kan karena itu. Ketika dikasih studi kasus, mereka tidak bisa mengimplementasikan. Itu satu. Yang kedua adalah dari sikap. Kita zaman Bapak Ibu pasti ketika ketemu dengan Bapak Ibu gurunya sopan luar biasa, tapi sekarang akan say hello. Masih pentingan say hello Bapak Ibu. Tidak say hello, tidak salam, tidak nyapa, sudah biasa sekarang. Jadi makanya baik itu di apa namanya ini gaya hidup berkelanjutan itu kan supaya peduli ya, supaya peduli bahwa kita itu butuh dunia ini yang support nantinya. Kayak membuang sampah tidak sembarangan, melihat sampah sembarangan, baik dia tidak melakukan atau mengingatkan. Kan poinnya ke sana. Bangun jiwa raganya juga menjadi bukan hanya pintar saja, tetapi bagaimana anak itu bisa menjaga kesehatan diri, lingkungan, dan juga mengangkat kepada orang lain. Kewirausahaan bukan menjadi wirausaha itu Bapak Ibu, tidak hanya menjadi pedagang saja, tetapi bagaimana dia mencari jalan keluar ketika dalam situasi tertentu, itu juga kewirausahaan. Artinya mendapatkan jalan keluar ketika ada suatu masalah yang dihadapi. Kearifan lokal, poin-poinnya adalah ini ke etika, kebiasaan, supaya tidak lupa dengan budayanya sendiri. Terus suara demokrasi, bagaimana berdemokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, ini artinya menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam praktiknya di sekolah itu boleh kegiatannya apa saja sebetulnya. Rekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI ini sudah ada lumayan tinggi. Baik Bapak Ibu, ini pangkat ajarnya, modul ajar, modul proyek dan modul teks. Ini yang kita tulis sebetulnya dengan RPP. Bapak Ibu kalau ada buku itu modul RPP wajib nggak? Ya, targetnya adalah bukan ada tidaknya ya Bapak Ibu. Kalau di modul ajar itu sudah paling tidak kan ada identitasnya, ada tujuan pembelajarannya mau ngapain, apa yang dilakukannya dan penilaiannya itu saja minimalnya. Makanya RPP yang singkat itu kan identitasnya, mata pelajarannya apa, waktunya kapan, yang kedua mau apa targetnya, yang ketiga pembelajaran seperti apa, yang keempat penilaian. Penilaian tidak terpisah dari kegiatan proses pembelajaran atau assessment. Jadi itu termasuk dulu tadi kalau ada modulnya sudah tercapai ya tidak apa-apa. Jadi sebagai bacaan di RPP-nya yang modul itu. Atau dibalik di RPP-nya ada modulnya tidak ada. Jadi yang ditekankan sekarang itu untuk menghilangkan ketakutan pembuatan RPP dialihkan ke modul. Dulu kan nggak keburu ngajar karena persiapan buat silabus, IKT ya, silabus, sampai tebal-tebal. Sekarang sudah modul, dan modul boleh nggak pakai punya orang lain. Sekarang dihalalkan, saya juga nggak mau pakai ini dari langsung ditransfer saja. Di PMM serba ada ya Bu. Walaupun sekarang ada ternyata cek lagi, tadi sudah malam cek tadi ada beberapa yang tidak tersedia untuk sedang proses. Nah itu sudah disiapkan, silahkan Bapak Ibu ambil
tiru modifikasi. Jadi boleh dipakai, tapi sesuai tidak dengan karakteristik satuan pendidikan kita. Jadi nggak usah gengsi lagi, oh kamu dapat ngambil ya dari internet. Iya, sesuai nggak dengan sekolah? Sesuai, cuma ada beberapa penyesuaian. Boleh nggak? Sah dan halal. Yang diunggah ke PMM itu adalah yang pengunggah itu sudah dibayar bahwa dia ikhlas ridho itu karya dia diambil dan dipakai orang lain. Itu legal. Kalau yang di luar PMM kan ada yang mungkin kita harus melampirkan ini dan sebagainya, itu etikanya. Etika akademisnya kan seperti itu. Tapi di PMM silahkan siapa saja boleh pakai. Boleh pakai siapa saja, boleh ambil, tidak perlu minta izin lagi. Gitu. Baik, Bapak Ibu. Nah ini KWSP yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu, baik yang Bapak Ibu kepala sekolah atau guru-guru di sini, makalah nanti dibantu. KWSP itu adalah undang-undangnya. Haluannya sekolah itu mau di mana? Kurikulum operasional satuan pendidikan. Dari tadi mengenal karakteristik sekolah, visi misinya sekolah itu mau dibuat seperti apa. Yang ketiga, kegiatan pembelajarannya dari struktur kurikulum sampai dengan yang lainnya sampai asesmen bagaimana. Yang keempat, tindak lanjutnya, pendampingannya untuk mencapai visi misi itu ada kegiatan apa saja dalam 1 tahun. Misalkan mengikuti K3S, kegiatan K3S seperti ini di bulan apa. Ketika tidak diselenggarakan, sekolah mengadakan kegiatan kelompok belajar bersama di sekolah. Itu sudah direncanakan dalam 1 tahun. Dan akan menjadi kegiatan sekolah yang tentu akan masuk ke RKAS. Oh sudah selesai RKAS, kan ada perubahan. Baik, Bapak Ibu, nah ini yang implementasi kurikulum Merdeka. Nomor 1 ini yang Merdeka Belajar, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Kalau yang dulu pakai kurikulum 2013, ada yang kurikulum 2013 lengkap, ada yang karena COVID kurikulum 2013 yang disederhanakan. Sudah pakai itu silakan lanjutkan. Cuma prinsip pembelajarannya itu sudah mulai mengadopsi kurikulum Merdeka. Ini Merdeka Belajar. Merdeka Berbagi berubahnya menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat melalui PMM. Yang ketiga, menerapkan kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Ini sudah kurikulum Merdeka Berbagi, sudah menjadi model. Kalau di wilayah sini Waringin ada yang sudah berbagi. Jadi kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran dan sebagainya itu sudah bisa memberitahukan, sudah menjadi role model. Kalau dulu sekolah model, di PSP itu kan. Jadi dia menjadi pembaginya. Baik, Bapak Ibu, ini evaluasinya. Saya pikir sudah itu untuk kurikulum, Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjut dengan yang assessment. Maka Bapak Ibu, kita kalau ada yang ditanyakan kaitannya kurikulum secara umum tadi ya, dari mulai struktur kegiatan P5-nya baik intra atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Biasanya banyak atau munculnya nanti setelah dilaksanakan. Kalau dari sekarang maka kita diskusi. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Pak, terkait KWSP kurikulum yang kata Bapak tadi, karena ajaran baru itu masuk ke tanggal 17 Juli ini, tapi sebelum 17 itu harus sekolah harus sudah mempunyai KWSP tersebut. Bahkan tanggal 10 harus tertangani oleh dinas. Ini singkat saja Pak, sehubungan orang tua kami di Waringin Guru atau pengawas seperti anak ini Pak, lagi haji Pak. Ini mohon Pak kalau bisa, harapan saya bisa Pak minta filenya begitu Pak terkait KWSP itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Pertanyaannya singkat, padat, super elastis.
Nama saya Bunifi dari SD Sempat. Pertanyaannya Pak, langsung saja. Mengapa kurikulum itu selalu berubah-ubah? Sekian. Tadi sama Pak Menteri. Masih Pak? Masih ada yang lain yang mau bertanya? Maksudnya ke asesmen kali. Benar nih. Cobain. Ntar dulu ya. Ya, Bapak terkait Pak siapa betul? Boleh nanti ketemu. Pak Fahroji. Bapak Heruloji, apa betul Bapak terkait KWSP ya, Bapak? Contoh ini yang sudah saya garap kemarin ini juga sama baru kemarin Mas Direktur Politik sedang membahas ini dengan para pengawas. Mau tanggal berapa itu kebijakan dari Pak Kepala Bidang nanti ya. Tapi idealnya memang sebelum hari H ini sudah ditetapkan, kecuali lampiran S1 itu dengan CP ya, ATP dan lain sebagainya. Itu idealnya setelah nanti assessment diagnostik ya. Karena apa? RPP kalau dulu kita buat RPP dulu sebelum masuk, pas masuk sudah punya RPP. Ini mabut lagi kita bicara ideal. Kalau sekarang nanti, makanya di kalender akademik. Nah ini Bapak Ibu, ini kalender akademik untuk semua jenjang PAUD, SD, dan SMP. 17 sampai 20 itu MPLS. Nanti 21 sampai 29 ini aja saya nggak lihat tadi rayonnya. Coba di sini di tanggal 21 sampai 29 ini untuk pelaksanaan asesmen diagnostik. Apa asesmen diagnostik itu ya tadi mengetahui siswa yang akan kita ajar itu. Kalau jumlah sudah tahu, jenis kelamin sudah tahu. Nanti asesmen diagnostik itu dari mulai hobi, ya, kognitif dan non kognitif. Yang kognitifnya pengetahuannya sampai mana, non kognitifnya sikapnya, kebiasaan dan sebagainya. Nah di sana yang akan membedakan modul ajarnya berbeda. Terus nanti per orang berbeda, belum mungkin berbeda sama. Tapi paling tidak, jika misalkan di kelas 1A. Kelas 1 ini kecenderungan anaknya kinestetik atau ada beberapa itu bisa dibaginya, itu mungkin modul ajarnya itu akan ada beberapa perbedaan. Makanya nanti kalau dokumen KWSP-nya di tanggal 10 itu harusnya sudah selesai, di tanggal 17 itu sudah punya panduan, tetapi di lampirannya nanti, di lampiran itu baru nanti yang menyusul. Ini yang saya sebutkan tadi. Ini sebagai contoh aja rujukan ya Bapak Ibu, nanti ada yang SD juga. Makanya akan ada karena ini sebagai arahan untuk sekolah, jadi dibuatnya beneran gitu loh. KTSP ini berbicara di negara saya di SMP, cek kemarin pelaksanaan pembelajarannya kemana, dokumen KTSP-nya kemana. Akhirnya makanya penelaahannya juga sangat luar biasa dari mulai para pengawas di kecamatan itu, di rayon kalau SMP sampai dengan ASI yang membidangi Pak Kabid baru ke Kadis. Kalau SMP kan cuma sedikit 202 ya, Bapak Ibu penandatangannya masih Kadis. Kalau SD sudah nggak mungkin karena terlalu banyak. Nah, jadi memang ini bisa tuh di rekomendasi pengawas, terus lembar pengesahan. Nah, pengesahannya ini bisa ditertanggalnya tanggal 10. Nah, kembali tadi Pak, saya tidak menyamakan tanggal 10 harus selesai, tapi idealnya Bapak Ibu mungkin di sini sekolahnya sudah bisa siap-siap jika bagusnya tanggal 17 itu sudah punya dokumen KTSP, dokumen KOSP. Nanti contohnya ya Pak, saya carikan yang sudah ada dikondisikan. Banyak siswa sekarang itu sebenarnya di PMM juga ada. Di internet sudah banyak, tapi ya itu tinggal kita pandai-pandainya mengkondisikan. Ini sudah kalau yang di SMP sudah diedit dan sudah disebarkan. Kemarin saya ngecek itu sudah ada 30-an sekolah, karena targetnya tanggal 10 sudah beres. Itu Pak ya.
Siap, nanti saya ke DPR, nanti saya kirim ke panitia supaya dibagikan, ingatkan saya contohnya, baik sudah saya lihat. Tapi penyelesaian tanggal berapa tentu instruksi melalui para pengawas masing-masing. Terus Pak, kurikulumnya kenapa berubah? Jadi saya bicaranya tidak masuk ke ranah yang politis ya Bapak ya. Kalau politis mah multi tafsir ya. Tapi bagaimana bisa berubah? Karena apa namanya, kita menghadapi peserta didik juga setiap tahun pasti berubah sesuai dengan lingkungannya, targetnya ke sana. Jadi ini rasionalisasi dari kurikulum 2013 ke 2000 ke kurikulum Merdeka. Jadi rasionalisasinya ini katanya Pak ya, apa lebih berorientasi satu ke KKM harus tercapai, tapi real di lapangan itu tidak terperhatikan. Yang kedua, anak dipaksa dalam satu kelas itu memiliki mengikuti pelajaran yang sama dengan gaya belajar yang sama semuanya. Pokoknya ikutin ini pelajarannya, akhir pelajaran harus bisa. Itu yang real yang di lapangan, dan itu penekanannya ke sana. Yang berdiferensiasi itu kan seperti itu. Dari kasus tadi itu. Pokoknya hari ini kita belajar matematika, berhitung atau perkalian, selesai targetnya kan kita bisa menyampaikan gitu. Selesai pembelajaran, anak-anak kalian harus bisa perkalian, kemarin perkalian 7, sekarang perkalian 9. Dengan materi yang sama, target yang sama, cara yang sama. Di kurikulum Merdeka rencananya arahannya tidak Pak. Jadi dengan diagnostik tes itu akan ketahuan yang slow learner dengan fast learner. Slow learner itu akan dikasih target yang berbeda, makanya tagihannya satu fase, bukan kelas, apalagi per pertemuan. Jadi tagihan A dengan B itu beda. Makanya sekarang disebutnya memanusiakan manusia, memanusiakan peserta didik sebagaimana layaknya. Kalau di kata Dirjen itu mah, kalau padi ya buat padi, tapi padinya supaya bagus ya Pak ya, supaya bagus isinya, panennya, jangan padi dibuat menjadi jagung. Kalau peserta didik kecenderungannya dia ke satu, itu yang diangkat supaya yang kecenderungan dia bakat minatnya itu muncul, jangan diajak ke bakat yang lain. Ini idealnya Pak ya, idealnya seperti itu. Ada banyak ketakutan di kurikulum Merdeka. Saya survei beberapa sekolah nih Pak, di level SMP itu ada sekolah yang tidak mau ambil kurikulum Merdeka Pak, karena pemahaman yang belum sampai dan ketakutan. Satu, ketakutannya dengan perangkat IT-nya belum siap, terus kekurangan jam, terutama kalau sekolah-sekolah ini sudah banyak yang bisa tersertifikasi. Jadi akhirnya masih ada di saya juga sekitar 23-an sekolah yang masih kurikulum 2013. Tetapi karena tidak boleh dipaksa, ya nggak apa-apa. Dengan sendirinya. Padahal di kurikulum 2013 KD-nya banyak banget. Dari jauh. Padahal gitu ya. Banyak ini tidak tercapai dalam satu semester. Yang penting saya sudah nyampaikan ke sini, kasih tes akhir. Kalau nilainya sudah mencapai KKM kelas 85 atau berapapun yang ditentukan, berarti pembelajaran sudah selesai. Apakah betul seperti itu? Tidak memperhatikan anak ini proses menjawab soalnya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan kita lebih dominannya ke tesnya kognitifnya. Kalau sekarang kan dicampur ya, pengetahuan keterampilan itu, jadi satu pengetahuan tidak dipisah-pisah. Seperti itu Pak. Jadi karena kenapa ada perubahan menyesuaikan dengan tantangan zaman, hasil evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Apakah kurikulum yang kemarin jelek? Tidak, bagus. Tapi ini dibuat lebih bagus dan lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Ketika nanti 2000 berapa anak-anak itu yang golden age-nya itu, bonus demografi itu apa itu? Tahun berapa? Yang anak-anak sekarang pada saatnya nanti itu kita mempunyai bonus demografi, sumber daya manusianya yang sangat luar biasa. Tahun berapa? 2000?
30 sampai 2040 itu lebih banyak itu bisa jadi aset kalau bermanfaat, kalau punya potensi, tapi juga jadi beban kalau hanya asal banyak. Sedangkan sekarang jangan karena tenaga ahli, tenaga kasar saja sudah impor dari luar negeri. Dulu pernah disangkal, sekarang tidak disangkal. Banyak kita di sini sudah ada jauh-jauh nyebrang ke daerah Banjarnegara ya kan? Hanya sudah banyak. Apa mereka yang menjadi office boy-nya ada dari luar negeri? Jadi, nah sekarang dari kita sendiri gitu tuh, selain dari sikapnya harus yang P5 tadi, keterampilan yang belum munculkan. Makanya ciri khas dari kurikulum Merdeka itu ianya apa, memanusiakan anak itu sesuai dengan bakat, minat yang mereka bawa, itu yang dimunculkan. Tugas kita adalah berarti memfasilitasinya. Nah ini Bapak Ibu, satu lagi yang harus diperhatikan. Guru bukan yang serba tahu, kalaupun dia mata pelajarannya itu. Bapak Ibu pernah nggak, atau dengan saya sekarang, saya jelaskan sudah paham, saya lihat YouTube saja, paham lihat di YouTube, itu sudah biasa. Bisa jadi anak Bapak Ibu juga menerangkan pecahan, apa sih buah nggak ngerti saya, udahlah di rumah buka YouTube, anak klik, pakai di YouTube itu pecahan gitu. Ternyata dengan bahasa mereka yang tidak enak ini, cari lagi. Nah itu guru not only the one gitu ya, bukan satu-satunya yang tahu semuanya. Makanya tugasnya sudah ke fasilitator, memfasilitasi, dan sudah mulai bergeser dari guru yang dikuku dan ditiru dihormati, sekarang jadi partner. Sudah ke sana tuh. Dan sudah bergeser anak kita ada di sini di rumah. Kalau dulu kita ke orang tua bagaimana, sekarang sudah jadi partner betul. Kan memang sudah ajakannya sudah ke sana. Itu ya Bapak. Jadi satu, karena tuntutan zaman, evaluasi dari kurikulum sebetulnya ada beberapa yang harus penyesuaian, dan bagaimana targetnya 2040 itu anak-anak kita memang mempunyai potensi yang bisa bersaing dengan tidak menjadi beban negara lagi. Saya pikir itu Pak, gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Kita diskusi. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sebar dulu selama 10 menit untuk kopi break pada panitia untuk membagikan semua.